Bagi orang Jawa, rahasia meraih sukses dengan ilmu Jawa kuno warisan leluhur, sudah menjadi rahasia umum, bahkan hal ini diterapkan oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini. Salah satunya yaitu menerapkan wirid hidayat jati dalam kehidupan. Dalam perjalanan spiritual masyarakat Jawa memiliki salah satu ajaran yang penuh makna dan misteri yaitu wirid hidayat jati, ajaran yang menjadi kompas spiritual bagi mereka yang mencari makna sejati di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Mari kita bedah lebih lanjut rahasia yang terkandung dalam wirid hidayat jati dan bagaimana ajaran ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari spiritualitas hingga perekonomian untuk meraih kesuksesan. Tentunya tayangan ini, jangan di-skip, agar bisa memahami dan tidak gagal paham. Dalam perjalanan spiritual masyarakat Jawa, wirid hidayat jati menjadi salah satu ajaran yang penuh makna dan misteri. Ditulis oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga agung Jawa, ajaran ini menawarkan panduan tentang pemahaman ketuhanan dan hakikat kehidupan. Wirid hidayat jati membahas konsep tauhid yang mendalam, mengajak manusia untuk memahami keberadaan Tuhan sebagai zat yang maha suci yang meliputi seluruh alam semesta. Di era modern ini, ajaran tersebut tetap relevan, menjadi kompas spiritual bagi mereka yang mencari makna sejati di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Mari kita bedah lebih lanjut rahasia yang terkandung dalam wirid hidayat jati, dan bagaimana ajaran ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari spiritualitas hingga perekonomian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, serta klik gambar jempolnya untuk like, komen, dan share tayangan ini agar channel Om Kris semakin berkembang dan dapat terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Tentu dukungan saudara juga sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Mari kita kupas ajaran tauhid dalam wirid hidayat jati oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito. Wirid hidayat jati merupakan salah satu karya monumental Ronggowarsito yang menguraikan ajaran tentang tauhid atau keesaan Tuhan. Dalam ajaran ini, Ronggowarsito menekankan konsep ketuhanan yang sangat mendalam dan transendental, membawa pemahaman tentang hakikat Tuhan yang meliputi segala sesuatu, namun tetap tak terjangkau oleh nalar manusia biasa. Ajaran yang tertulis dalam wirid hidayat jati mengandung konsep tauhid yang menekankan bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang mutlak, yaitu Tuhan. Salah satu penggalan penting dari ajaran ini menyatakan sebagai berikut. Sajatine ora ono opo-opo, awit maksi awang uwung, durum ono sawiji-sawiji, kang ono, dingin iku ingsun, sajatining ora ono, nanging ingsun, sajatining dat kang maha suci, angliputi ing sifat ingsun, amartani ing asmaningsun, amratandani ing apnalingsun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kutipan tersebut berarti, sesungguhnya tidak ada suatu apapun sebab ketika masih kosong, awang uwung, belum ada sesuatu. Yang pertama adalah aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, hakikat yang maha suci, meliputi segala sifatku, memberitakan namaku, menandai afalku, perbuatanku. Ajaran ini menegaskan bahwa sebelum adanya alam semesta dan segala isinya, hanya ada Tuhan yang maha suci. Keberadaan Tuhan sudah ada sejak awal dan merupakan sumber dari segala sesuatu. Ungkapan, awang uwung, mengacu pada keadaan kosong, hampa, dan belum adanya wujud fisik apapun, menandakan bahwa segala sesuatu yang ada saat ini berasal dari kehendak Tuhan. Pemahaman keesaan Tuhan, Ronggowarsito menggambarkan Tuhan sebagai satu-satunya hakikat yang sejati. Dalam ajaran ini, Tuhan digambarkan sebagai ingsun, yang merupakan representasi dari kehadiran Tuhan dalam segala sifat dan tindakannya. Frasa, sajatining dat kang maha suci, menyiratkan bahwa Tuhan adalah inti dari kesucian yang meliputi segala sifatnya. Tuhan tidak hanya hadir sebagai konsep atau ide, tetapi ia meliputi segala aspek alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Lebih lanjut, Amartani ing asmaningsun, menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui nama-namanya Asmaul Husna, dan Amratandani ing apnalingsun, menekankan bahwa Tuhan juga menandai perbuatannya afal di seluruh jagat raya. Dengan demikian, Ronggowarsito menegaskan bahwa memahami sifat-sifat Tuhan dan melihat jejaknya dalam alam semesta merupakan bagian dari penghayatan tauhid. Makna filosofis dan penghayatan spiritual. Ajaran tauhid yang disampaikan oleh Ronggowarsito mengandung makna filosofis mendalam, yang membawa para pencari spiritual untuk merenungkan keberadaan Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta. Menurut ajaran ini,
memahami Tuhan bukanlah sekadar mengenali nama-namanya, melainkan menyadari bahwa segala sesuatu adalah perwujudan dari kehendak dan sifat Tuhan. Ajaran Sajati Neora Ono Opo-Opo mengajak kita untuk menyadari bahwa pada dasarnya, semua keberadaan adalah semu dan hanya Tuhan yang benar-benar ada. Ingsun, dalam konteks ini adalah manifestasi Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, ajaran Tauhid Wirid Hidayat Jati mengajak umat manusia untuk mengenali hakikat kehidupan dan mencari Tuhan di dalam kesadaran diri yang terdalam. Wirid Hidayat Jati karya Ronggo Warsito menyampaikan pemahaman Tauhid yang sangat mendalam. Ajaran ini mengajarkan bahwa sebelum alam semesta ada, hanya Tuhan yang sudah ada. Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan meliputi segala sifat, nama, dan perbuatannya. Pemahaman tentang ajaran ini mengajak manusia untuk mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, mengenali hakikat Tuhan dan bagaimana Dia meliputi segala aspek kehidupan. Ajaran Tauhid ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi merupakan landasan spiritual bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dalam Wirid Hidayat Jati, Ronggo Warsito menyampaikan ajaran yang erat kaitannya dengan pemahaman tentang Tauhid dan Syahadat, yakni keyakinan dan pengakuan terhadap keesaan Allah. Ajaran ini menguraikan konsep mendalam tentang keberadaan Tuhan atau yang disebut Wisikan Ananing Zat, ajaran tentang adanya Zat. Ini mengandung esensi dari keimanan kepada Allah sebagai Zat yang mutlak ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Kandungan utama, keberadaan Zat Tuhan. Dalam ajaran ini, Ronggo Warsito menggambarkan bahwa pada mulanya alam semesta berada dalam keadaan kosong, tidak ada sesuatu apapun, dan belum ada ciptaan. Pada saat itulah, yang ada hanyalah Tuhan, Zat yang Maha Suci. Ia menyatakan bahwa keberadaan Tuhan meliputi segala asma, nama, sifat, dan afal perbuatannya. Konsep ini menegaskan bahwa sebelum penciptaan, sebelum adanya langit, bumi, atau makhluk apapun, hanya ada Zat Tuhan yang abadi. Zat ini bersifat mutlak dan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari kehendak dan perbuatan Tuhan. Tuhan tidak hanya mengisi alam semesta, tetapi juga menjadi sumber dari segala yang tercipta. Ajaran Syahadat dan Keesaan Allah. Penjelasan Ronggo Warsito dalam Wirid Hidayat Jati sangat selaras dengan ajaran Syahadat dalam Islam, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah Tauhid. Syahadat merupakan fondasi keimanan yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta berasal darinya. Ajaran ini juga sejalan dengan konsep Tauhid, yang menekankan bahwa Tuhan adalah Zat yang meliputi segala aspek dan esensi dari seluruh ciptaan. Melalui ungkapan, Sajati Neora Ono Opo-Opo, Ronggo Warsito mengungkapkan bahwa segala sesuatu bermula dari ketiadaan dan bahwa hanya Allah yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Pengakuan ini mengajak manusia untuk menyadari bahwa Tuhan adalah sumber utama segala bentuk keberadaan dan eksistensi. Pemahaman ini merupakan inti dari keimanan kepada Allah sebagai Zat yang esa, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan kekuasaan. Kaitan dengan asma, sifat, dan afal Tuhan. Ronggo Warsito menjelaskan bahwa Tuhan meliputi segala asma, sifat, dan afalnya. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat Tuhan seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan sebagainya bukanlah sifat yang terpisah darinya, melainkan merupakan manifestasi dari keberadaannya yang satu. Begitu pula dengan perbuatan atau afal Tuhan di alam semesta, semuanya merupakan wujud nyata dari kehendak dan sifatnya. Dalam konteks ini, Wisikan Ananing Zat membawa pemahaman bahwa segala ciptaan dan segala peristiwa di alam semesta sebenarnya adalah ekspresi dan manifestasi dari Zat Tuhan. Dengan mengenali manifestasi tersebut, manusia diharapkan dapat mengenali dan mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci, sehingga memperkuat iman dan penghayatan terhadap ajaran Tauhid. Penjelasan dalam Wirid Hidayat Jati oleh Ronggo Warsito memberikan pengertian mendalam tentang ajaran Syahadat dan keimanan kepada Allah. Ajaran ini menekankan bahwa sebelum adanya alam semesta, Tuhan sudah ada sebagai Zat yang Maha Suci yang meliputi segala asma, sifat, dan afalnya. Dengan memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Zat Tuhan, manusia dapat mengenali keberadaan dan kekuasaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan, memperkokoh iman, dan mendekatkan diri kepadanya. Menerapkan Wirid Hidayat Jati dalam pemahaman spiritual kejawen dalam kehidupan.
Wirid Hidayat Jati, oleh Ronggo Warsito merupakan panduan spiritual yang menyentuh aspek mendalam tentang ketuhanan dan keesaan Allah. Dalam spiritual kejawen, ajaran ini mengajak para pelaku spiritual untuk mengenali hakikat kehidupan dan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Penerapan ajaran ini bukan hanya melalui ritual atau wirid, tetapi juga melalui cara pandang dan sikap hidup sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara menerapkan Wirid Hidayat Jati dalam pemahaman spiritual kejawen. 1. Mengenali hakikat diri dan alam semesta. Dalam ajaran Wirid Hidayat Jati, salah satu intinya adalah mengenali bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari Zat Tuhan. Ini berarti, untuk mencapai pemahaman spiritual yang mendalam, seseorang harus mulai dengan mengenali hakikat dirinya. Meditasi dan kontemplasi. Praktik meditasi dalam spiritual kejawen berfungsi sebagai sarana untuk mengenali Ingsun, atau inti diri yang merupakan bagian dari Zat Tuhan. Melalui meditasi dan kontemplasi, seseorang dapat merenungkan bahwa di dalam dirinya terdapat percikan sifat ilahi. Ini membantu seseorang memahami bahwa manusia adalah bagian dari kehendak dan manifestasi Tuhan. Menghargai alam dan kehidupan, mengenali bahwa alam semesta adalah manifestasi dari sifat dan afal Tuhan akan mengajak seseorang untuk lebih menghargai kehidupan dan segala makhluk. Dalam konteks kejawen, ini berarti menjalani hidup selaras dengan alam dan menjalankan laku spiritual yang menghormati keseimbangan kosmik. 2. Menyelaraskan sifat dan perilaku dengan nilai-nilai ketuhanan. Wirid Hidayat Jati mengajarkan bahwa Tuhan meliputi segala sifat dan namanya. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari manifestasinya diharapkan untuk menyelaraskan sifat dan perilakunya dengan sifat-sifat ilahi. Mengembangkan sifat kesabaran dan keikhlasan, kejawen mengajarkan sikap menerima, dan sabar sebagai bagian dari laku hidup. Dengan memahami ajaran Wirid Hidayat Jati, seseorang belajar bahwa segala peristiwa dan kejadian adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ini mendorong sikap ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala hal, karena semuanya merupakan manifestasi dari sifat dan perbuatan Tuhan. Mewujudkan perbuatan baik dalam spiritual kejawen, tindakan atau laku adalah cerminan dari afal Tuhan. Menerapkan Wirid Hidayat Jati berarti berusaha melakukan perbuatan baik dan positif dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk manifestasi sifat-sifat Tuhan seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. 3. Menghayati keberadaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dari Wirid Hidayat Jati menekankan bahwa Tuhan meliputi segala asma, sifat, dan perbuatan. Hal ini dapat diterapkan dengan cara terus-menerus mengingat keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Mengasah rasa, dalam ajaran spiritual kejawen, rasa atau kepekaan batin sangat penting. Menghayati ajaran Wirid Hidayat Jati berarti melatih kepekaan batin untuk merasakan kehadiran Tuhan di setiap peristiwa dan situasi. Misalnya, melihat keindahan alam sebagai tanda kasih sayang Tuhan atau menganggap setiap cobaan sebagai bagian dari proses pendewasaan spiritual. Zikir dan wirid, menerapkan wirid atau zikir yang diajarkan dalam kejawen, seperti mengulang-ulang kalimat tauhid atau kalimat-kalimat yang mengingatkan akan keesaan Tuhan, dapat membantu seseorang untuk selalu sadar akan keberadaan Tuhan. Ini tidak hanya dalam konteks ibadah ritual, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. 4. Mengembangkan pemahaman tentang ketiadaan dan kesatuan. Dalam Wirid Hidayat Jati, Ronggo Warsito menekankan bahwa sebelum alam ini ada, yang pertama kali ada adalah Zat Tuhan yang suci. Menghayati konsep ini dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan pentingnya memandang segala sesuatu sebagai manifestasi Tuhan, sehingga memupuk sikap rendah hati dan keikhlasan. Merendahkan diri, dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, seseorang dapat belajar untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi dan ego pribadi. Dalam laku spiritual kejawen, sikap ini dikenal sebagai laku prihatin, yaitu sikap untuk tidak berlebihan dalam keinginan dan kepemilikan. Menerima keberagaman, karena Tuhan meliputi segala sesuatu, memahami ajaran ini mengajarkan seseorang untuk menghormati keberagaman dan perbedaan. Semua makhluk dan fenomena di dunia adalah bagian dari wujud dan manifestasi Tuhan, sehingga patut dihormati dan disikapi dengan bijaksana. 5. Melakukan laku spiritual kejawen. Laku dalam kejawen melibatkan berbagai bentuk latihan spiritual seperti puasa, tapa, dan tirakat. Dalam konteks Wirid Hidayat Jati, laku spiritual ini adalah sarana untuk menyucikan diri dan mendekatkan batin kepada Tuhan. Puasa
Melakukan puasa, baik secara fisik maupun batiniah, merupakan cara untuk membersihkan diri dari hawa nafsu dan mendekatkan diri pada sifat-sifat Tuhan. Ini membantu mengasah kesadaran spiritual dan mengingat bahwa pada hakikat, diri manusia berasal dari zat Tuhan. Tirakat, melakukan tirakat atau ritual meditasi di tempat-tempat yang sunyi dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kepekaan batin terhadap getaran ilahi yang meliputi alam semesta. Menerapkan ajaran wirid hidayat jati dalam pemahaman spiritual kejawen melibatkan laku usaha untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, baik melalui perenungan diri, pengembangan sikap yang sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, maupun laku spiritual seperti meditasi dan puasa. Esensinya adalah mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari zat Tuhan dan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengenali, memahami, dan menyatu dengan Tuhan. Menerapkan wirid hidayat jati dalam kehidupan modern di era globalisasi. Era globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kemajuan teknologi, arus informasi yang sangat cepat, hingga perubahan nilai-nilai sosial. Di tengah situasi ini, ajaran wirid hidayat jati dari Ronggo Warsito tetap relevan sebagai pedoman spiritual yang bisa membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan ajaran wirid hidayat jati dalam konteks kehidupan modern. 1. Mengintegrasikan spiritualitas ke dalam rutinitas harian. Di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan modern, seseorang dapat menerapkan ajaran wirid hidayat jati dengan memasukkan praktik spiritual ke dalam rutinitas harian. Mindfulness dan kesadaran diri, di era di mana informasi dan aktivitas datang silih berganti, ajaran wirid hidayat jati dapat diterapkan melalui praktik mindfulness. Kesadaran bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu bisa diinternalisasikan dengan selalu sadar dan hadir penuh dalam setiap momen kehidupan, seperti saat bekerja, berinteraksi, atau bahkan saat sendiri. Dengan mindfulness, seseorang akan lebih mudah merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan dalam setiap aktivitas. Melakukan zikir atau meditasi harian, dalam kesibukan sehari-hari, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk melakukan zikir atau meditasi sederhana. Ini bisa berupa mengingat nama-nama Tuhan atau merenungkan hakikat keberadaan diri, seperti yang diajarkan dalam wirid hidayat jati. Rutinitas ini membantu menjaga keseimbangan batin dan membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. 2. Menyeimbangkan materialisme dengan nilai spiritual. Era globalisasi sering kali diwarnai dengan gaya hidup konsumtif dan materialistis. Wirid hidayat jati mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari zat Tuhan dan bukan tujuan akhir dari kehidupan. Mengembangkan sikap sederhana, ajaran ini bisa diterapkan dengan mengembangkan sikap hidup sederhana dan bersahaja. Seseorang diharapkan tidak terlalu terikat pada kekayaan atau kemewahan, tetapi menyadari bahwa semua materi hanyalah sementara dan bagian dari perjalanan spiritual. Mengamalkan sikap nerimo, menerima, dalam spiritual kejawen sesuai dengan ajaran wirid hidayat jati. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, kompetisi, dan tuntutan, mengamalkan sikap nerimo membantu seseorang untuk menerima keadaan dengan ikhlas, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan batin. 3. Menghadapi perubahan dengan kebijaksanaan. Globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam berbagai bidang. Ajaran wirid hidayat jati mengajarkan untuk melihat setiap perubahan sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, seseorang yang memahami ajaran ini akan mampu menghadapi perubahan tanpa kehilangan jati diri. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah manifestasi dari kehendak Tuhan membuat seseorang lebih bijak dan tenang dalam menghadapi perubahan. Ini berarti membuka diri terhadap kemajuan teknologi, ide-ide baru, dan cara berpikir global, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang mendasar. Mengambil pelajaran dari setiap kejadian, dengan menyadari bahwa segala peristiwa adalah afal perbuatan Tuhan, seseorang diajak untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dalam konteks kehidupan modern, hal ini bisa berarti memandang kegagalan, kesuksesan, atau bahkan situasi global seperti krisis ekonomi dan pandemi sebagai pelajaran yang dapat memperkuat iman dan kebijaksanaan. 4. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas spiritual. Di era digital, teknologi sering dianggap sebagai distraksi dari kehidupan spiritual. Namun, dengan penerapan ajaran wirid hidayat jati,
teknologi bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam pemahaman spiritual. Mendengarkan kajian spiritual, gunakan teknologi seperti ponsel pintar, media sosial, dan platform streaming untuk mendengarkan ceramah, meditasi, atau kajian spiritual yang sejalan dengan ajaran Wirid Hidayat Jati. Dengan cara ini, seseorang dapat terus menumbuhkan kesadaran spiritual di tengah kesibukan modern. Membagikan kebaikan di media sosial dapat digunakan sebagai medium untuk berbagi ajaran, nilai-nilai spiritual, atau konten positif yang menginspirasi orang lain untuk hidup dengan kesadaran spiritual. Dalam konteks Wirid Hidayat Jati, ini adalah wujud nyata dari manifestasi perbuatan afal yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan. 5. Mengembangkan kesadaran kosmik dan hubungan dengan alam. Ajaran Wirid Hidayat Jati menekankan pentingnya memahami bahwa Tuhan meliputi segala yang ada, termasuk alam semesta. Di era globalisasi, di mana isu lingkungan semakin penting, ajaran ini bisa diterapkan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran bahwa alam adalah bagian dari manifestasi Tuhan mengajak seseorang untuk peduli terhadap lingkungan. Ini bisa diwujudkan dalam tindakan nyata seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Menghargai kearifan lokal, era globalisasi seringkali menggerus kearifan lokal. Dengan memahami Wirid Hidayat Jati, seseorang dapat tetap menghargai dan menghidupkan kearifan lokal yang penuh nilai-nilai spiritual, seperti menjaga tradisi, ritual, dan adat istiadat yang mengajarkan harmoni dengan alam. 6. Menghadapi stres dan tekanan dengan kesadaran spiritual. Kehidupan modern seringkali penuh tekanan dan tantangan. Wirid Hidayat Jati dapat menjadi landasan spiritual untuk mengatasi stres. Mengembangkan keikhlasan, dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, seseorang bisa belajar untuk melepaskan dan tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Ini membantu mengurangi tekanan dan kecemasan yang sering muncul dalam kehidupan modern. Praktik meditasi dan yoga, mengintegrasikan meditasi, yoga, atau praktik pernapasan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang untuk terhubung dengan Zat Tuhan yang suci dan meliputi segala sesuatu, seperti yang diajarkan dalam Wirid Hidayat Jati. Ajaran Wirid Hidayat Jati dapat diterapkan dalam kehidupan modern dengan berbagai cara yang menyeimbangkan antara pencapaian duniawi dan kesadaran spiritual. Inti dari penerapannya adalah membawa kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, menjalani hidup dengan kesederhanaan, kebijaksanaan, dan keikhlasan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi dan perubahan zaman sebagai sarana untuk memperdalam nilai-nilai spiritual. Menerapkan Wirid Hidayat Jati dalam meningkatkan kualitas perekonomian dan bisnis untuk meraih sukses. Wirid Hidayat Jati, karya Ronggo Warsito, tidak hanya mengajarkan tentang kedalaman spiritual dan pemahaman ketuhanan tetapi juga memberikan panduan etis dan filosofis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia perekonomian dan bisnis. Penerapan ajaran ini dalam konteks ekonomi dan bisnis modern dapat membawa keseimbangan antara pencapaian materi dan nilai spiritual, sehingga kesuksesan tidak hanya diukur oleh keuntungan, tetapi juga oleh keberkahan dan kemanfaatan bagi orang lain. Berikut beberapa cara untuk menerapkan Wirid Hidayat Jati dalam bisnis dan perekonomian. 1. Menanamkan niat dan tujuan yang lurus. Ajaran Wirid Hidayat Jati menekankan pentingnya niat dan kesadaran akan Tuhan dalam setiap tindakan. Dalam konteks bisnis, ini berarti sebelum memulai usaha, penting untuk menanamkan niat yang lurus dan tujuan yang jelas. Niat untuk kebaikan dan manfaat. Sebelum memulai atau menjalankan bisnis, pastikan niatnya bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi. Dalam ajaran kejawen, keberkahan datang dari usaha yang diniatkan untuk kebaikan bersama dan manfaat bagi banyak orang. Dengan niat yang tulus dan disertai pemahaman bahwa usaha adalah bagian dari manifestasi sifat Tuhan, seseorang akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan jujur. Mengintegrasikan nilai spiritual dalam visi bisnis. Penerapan Wirid Hidayat Jati dalam bisnis bisa dimulai dengan merumuskan visi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemanfaatan sosial. Misalnya, membangun bisnis yang mendukung kesejahteraan komunitas atau berkomitmen untuk praktik berkelanjutan. 2. Mengedepankan kejujuran dan etika dalam bisnis. Dalam Wirid Hidayat Jati, Tuhan digambarkan sebagai Zat yang Maha Suci yang meliputi sifat-sifat kebaikan. Dengan memahami ini,
Pebisnis diajak untuk mengedepankan kejujuran dan etika dalam setiap transaksi dan keputusan. Jujur dalam praktik bisnis, kejujuran adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi, kejujuran dan transparansi akan membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan karyawan. Mengikuti ajaran Wirid Hidayat Jati, seorang pebisnis hendaknya jujur dalam harga, kualitas, dan proses bisnisnya, karena kesuksesan yang didapat dengan cara yang jujur akan membawa keberkahan dan ketenangan batin. Adil dan tidak merugikan orang lain, dalam menjalankan usaha, menerapkan keadilan dan tidak mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain adalah cerminan dari sifat Tuhan yang Maha Adil. Penerapan prinsip ini bisa berupa memberi upah yang layak kepada karyawan, tidak mengeksploitasi sumber daya, dan berlaku adil kepada mitra bisnis. 3. Mengelola keuangan dengan bijak dan seimbang. Pemahaman Wirid Hidayat Jati dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan bisnis dengan bijak dan tidak berlebihan. Ini berakar pada kesadaran bahwa segala rezeki dan kekayaan adalah titipan dari Tuhan yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Menghindari sikap serakah. Dalam ajaran kejawen, sikap serakah atau rakus dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan batin. Dalam bisnis, sikap serakah hanya akan mendatangkan konflik, kerugian, dan kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batas keuntungan yang wajar dan berusaha membangun bisnis yang seimbang, di mana keuntungan diimbangi dengan investasi dalam kualitas produk, layanan, dan kesejahteraan karyawan. Membagi keuntungan untuk kebaikan, sebagian dari keuntungan dapat digunakan untuk kegiatan sosial atau membantu mereka yang membutuhkan. Ini sesuai dengan ajaran Wirid Hidayat Jati, yang mengingatkan bahwa rezeki berasal dari Tuhan dan akan lebih berkah jika digunakan untuk kebaikan. Dengan berbagi, seseorang akan merasakan kepuasan batin dan keberkahan dalam bisnisnya. 4. Membangun hubungan harmonis dengan mitra dan pelanggan. Ajaran Wirid Hidayat Jati menekankan pentingnya kesadaran akan keberadaan Tuhan yang meliputi segala hal. Dalam bisnis, ini bisa diterjemahkan menjadi upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan dengan mitra bisnis, pelanggan, dan karyawan. Menjaga amanah dan janji. Dalam bisnis, integritas sangat penting. Menerapkan ajaran ini berarti selalu menjaga amanah dan menepati janji kepada mitra dan pelanggan. Kepercayaan adalah fondasi dari bisnis yang berkelanjutan, dan kepercayaan dibangun melalui sikap amanah. Mengutamakan kualitas layanan, dengan memahami bahwa setiap interaksi dengan pelanggan adalah bagian dari manifestasi perbuatan Tuhan, seorang pebisnis akan terdorong untuk memberikan pelayanan terbaik. Sikap ramah, menghargai pelanggan, dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah wujud nyata dari penerapan nilai-nilai spiritual dalam bisnis. 5. Menghadapi tantangan dan kesulitan dengan kesabaran dan keikhlasan. Bisnis tidak selalu berjalan mulus, tantangan dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan. Wirid Hidayat Jati mengajarkan untuk menghadapi segala situasi dengan sabar dan ikhlas, mengingat bahwa segala sesuatu adalah bagian dari afal Tuhan. Sabar dalam menghadapi rintangan, ketika bisnis menghadapi masalah seperti persaingan ketat, penurunan pasar, atau kesalahan dalam pengelolaan, seorang pebisnis yang menerapkan ajaran Wirid Hidayat Jati akan berusaha sabar dan tidak putus asa. Ia akan merenung dan mengambil hikmah dari setiap kesulitan sebagai bagian dari pembelajaran dan proses penyempurnaan diri. Ikhlas dalam menerima hasil. Dalam spiritual kejawen, sikap nerimo ing pandum, menerima apa yang menjadi bagian, merupakan kunci ketenangan batin. Dalam bisnis, sikap ini berarti ikhlas menerima hasil dari usaha yang dilakukan, baik itu keuntungan maupun kerugian, dengan tetap berusaha dan bekerja keras. Kesadaran bahwa rezeki adalah bagian dari kehendak Tuhan akan membuat seseorang tidak mudah frustasi dan tetap optimis. 6. Membangun keberlanjutan dan kontribusi kepada masyarakat. Dalam Wirid Hidayat Jati, segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari Tuhan dan harus dijaga keseimbangannya. Bisnis yang menerapkan ajaran ini akan berfokus pada keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, pastikan bahwa bisnis dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Misalnya, mengurangi limbah, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, atau menerapkan praktik bisnis yang etis. Dengan cara ini, bisnis Anda menjadi bagian dari solusi untuk masalah lingkungan, bukan bagian dari masalah. Memberi dampak sosial. Selain mengejar keuntungan,
Terapkan ajaran ini dengan mengembangkan program-program yang memberi dampak sosial, seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, program pemberdayaan karyawan, atau mendukung usaha kecil lainnya. Menerapkan ajaran Wirid Hidayat Jati dalam dunia perekonomian dan bisnis berarti menjalankan usaha dengan penuh kejujuran, etika, niat baik, dan keseimbangan. Dengan menjaga kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek bisnis, seseorang dapat meraih sukses yang tidak hanya berbasis materi tetapi juga penuh keberkahan. Menerapkan Wirid Hidayat Jati untuk meraih kemakmuran sangkan paraning rezeki, usaha lancar dan hidup bahagia bermanfaat. Ajaran Wirid Hidayat Jati dari Ronggo Warsito tidak hanya berfokus pada spiritualitas yang mendalam, tetapi juga memberikan panduan untuk meraih kemakmuran dalam kehidupan. Pemahaman tentang sangkan paraning rezeki asal-usul dan tujuan rezeki dalam ajaran ini dapat diterapkan untuk mencapai usaha yang lancar dan hidup bahagia yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa cara menerapkan ajaran Wirid Hidayat Jati untuk meraih kemakmuran. 1. Menyelaraskan niat dengan kehendak Tuhan. Salah satu kunci sukses dalam usaha adalah niat yang tulus. Dalam Wirid Hidayat Jati, rezeki dipandang sebagai manifestasi dari Tuhan, sehingga usaha yang dilakukan dengan niat baik dan selaras dengan kehendaknya akan membawa keberkahan. Usaha yang diawali dengan niat membantu diri sendiri, keluarga, dan orang lain akan mendapat ridho dan berkah dari Tuhan. 2. Mengembangkan usaha dengan kejujuran dan etika. Seperti yang diajarkan dalam Wirid Hidayat Jati, Tuhan meliputi segala sifat yang maha adil dan maha benar. Dalam dunia usaha, penting untuk mengedepankan kejujuran dan etika, baik kepada mitra, pelanggan, maupun karyawan. Sikap jujur dan adil akan membangun reputasi yang baik, menjaga kepercayaan, dan mendatangkan kemakmuran yang berkah. 3. Kesadaran akan sumber rezeki. Wirid Hidayat Jati mengajarkan bahwa segala sesuatu, termasuk rezeki, bersumber dari Tuhan. Dengan kesadaran ini, seseorang akan berusaha keras namun tetap tawakal, menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan. Kesadaran ini membuat seseorang tidak rakus dan ikhlas menerima apapun yang menjadi bagiannya, menjadikan usaha lebih lancar dan hati tetap damai. 4. Berbagi rezeki untuk kesejahteraan bersama. Rezeki yang diberikan oleh Tuhan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagi dengan orang lain. Dalam ajaran Wirid Hidayat Jati, berbagi adalah cara untuk memurnikan rezeki dan memperbesar keberkahan. Dengan membantu orang lain, baik melalui sedekah atau memberikan peluang usaha, seseorang akan merasakan kemakmuran yang lebih besar karena keberkahan terus mengalir. 5. Menjaga harmoni dengan alam dan lingkungan. Wirid Hidayat Jati juga mengajarkan pentingnya harmoni dengan alam. Dalam konteks usaha, menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusaknya adalah bentuk kesadaran spiritual yang dapat mendatangkan keberkahan. Usaha yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian alam akan mendatangkan keseimbangan dan manfaat bagi semua makhluk, termasuk rezeki yang mengalir dengan lancar. 6. Membangun ketenangan batin dalam usaha. Penerapan ajaran ini dalam usaha juga mencakup pengembangan ketenangan batin. Dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur, seseorang akan lebih mampu menghadapi tantangan bisnis, berpikir jernih, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ketenangan ini juga menarik energi positif yang memperlancar usaha dan rezeki. Dengan menerapkan Wirid Hidayat Jati, seseorang dapat meraih kemakmuran yang hakiki, di mana usaha yang dilakukan tidak hanya membawa keuntungan materi, tetapi juga kebahagiaan, kedamaian batin, dan manfaat bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Rezeki yang mengalir lancar melalui usaha yang jujur, tulus, dan beretika akan mendatangkan kebahagiaan sejati dan kesejahteraan bagi semua. Edaran ini mengandung ajaran mendalam mengenai konsep rezeki dalam kehidupan. Berikut adalah penjelasan dari kutipan tersebut. Sajatine urip anggawa rejeki, awit maksi soko jabang bayi, rejeki gumebiar datyo sangkan paraning rejeki. Artinya, pada hakikat, kehidupan sudah membawa rezeki sejak lahir, sejak masih berupa bayi. Rezeki itu ada dan bersinar terang, menunjukkan asal-usul dan tujuan dari rezeki. Dalam pemahaman ini, sejak seseorang lahir, ia sudah disertai dengan rezeki yang ditakdirkan oleh Tuhan. Rezeki ini bukan hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa kesehatan, hubungan baik, atau kebahagiaan yang sudah ditentukan sejak awal kehidupan. Anyukupi ing urip tampo kurang, dumadi sandang pangan, iku kodrat ingsun sajatining titah, sajatining dat kang moho paring rejeki.
Artinya, rezeki ini mencukupi kehidupan tanpa kekurangan, mencakup kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Ini adalah kodratku sebagai pencipta, hakikat dari Zat yang Maha Pemberi rezeki. Tuhan memastikan bahwa setiap makhluk telah dianugerahi rezeki yang cukup untuk hidupnya. Kebutuhan seperti makanan dan pakaian merupakan bagian dari rezeki yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap makhluk. Angliputi ing sifat ingsun, amartani ing asmaningsun, amratandani ing apngalingsun. Artinya, Zat Tuhan meliputi segala sifat-sifatnya, menyatakan namanya, dan menandakan perbuatan-perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, termasuk rezeki, adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Rezeki yang diterima oleh setiap makhluk adalah wujud dari kasih sayang, keadilan, dan kemurahan Tuhan yang meliputi seluruh alam semesta. Rezeki itu datang melalui berbagai cara yang merupakan perwujudan dari afal perbuatan Tuhan. Secara keseluruhan, wedaran ini mengajarkan bahwa rezeki sudah ditetapkan sejak seseorang lahir, dan Tuhan yang Maha Pemberi rezeki memastikan bahwa kebutuhan setiap makhluk akan tercukupi. Rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan dengan cukup, seimbang, dan penuh makna. Wirid Hidayat Jati adalah warisan kebijaksanaan Jawa yang menawarkan lebih dari sekadar pemahaman spiritual. Ia memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan berkah. Membuka rahasia ajaran ini bukan hanya untuk mengetahui hakikat Tuhan, tetapi juga untuk menginternalisasikannya dalam setiap tindakan dan keputusan sehari-hari. Di tengah arus globalisasi dan materialisme, Wirid Hidayat Jati mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesadaran spiritual, etika, dan keseimbangan dalam hidup. Semoga melalui pemahaman ini, kita dapat meraih kesuksesan yang sejati dan hidup dengan penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Sampai jumpa lagi di tayangan menarik lainnya. Terima kasih pada Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat yang telah berbagi kawaru berharga ini, mewedarkan kawaru Jawa yang ternyata masih tetap relevan diterapkan dalam hidup dari zaman ke zaman sebagai kunci meraih sukses. Kawaru ini sehingga dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua terkait ilmu kejawen. Salam sukses buat semuanya. Matur nuwun sudah menyimak tayangan ini. Selamat slumun, selamat lancar rejeki. Rahayu.